Ya, Chris hebat, Merchant Smart. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Penuh rasa syukur saya ucapkan karena berkah Tuhan hingga acara ini bisa terwujud dan terlaksana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sesi acara pada siang hari ini. Nah, ini saya memperkenalkan pemateri kita, yaitu Bapak Zainal. Oke, Bapak Zainal ini, beliau ini adalah manajer dari Chris Department dan beliau juga pernah sebagai manajer untuk tim sales interaktif. Oke, materi dalam pembahasan kali ini adalah satu mengenai apa aja sih yang harus disiapkan, apa aja yang harus dipersiapkan sebagai merchant ini saat mau mendaftar Kris. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sih cara mendaftar Kris. Jadi poin-poin ini adalah poin-poin yang banyak sekali dipertanyakan oleh rekan-rekan merchant Kris. Jadi mereka ini kebingungan nih Pak, Ibu. Eh, Kalau mau daftar kris ini aku harus nyiapin apa aja? Terus caranya bagaimana? Terus kalau saya daftar setelah bayar payment saya harus ngapain? Nah, itu adalah hal-hal yang sering ditanyakan oleh rekan-rekan yang akan mendaftar kris. Selain itu juga ada pertanyaan dari teman-teman itu apa sih Pak bedanya daftar kris di interaktif sama daftar kris yang lain? Kok di sini bayar ya? Sementara yang lain itu free, gratis. Nah, hal ini juga yang akan kami bahas apa aja yang menjadi benefit, apa aja yang menjadi keuntungan yang bisa diperoleh dari Bapak Ibu sekalian setelah mendaftar kris di interaktif dengan membayar. Jadi biaya tersebut itu akan kami kembalikan berupa wujud benefit-benefit yang akan diperoleh, yang dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Yang poin keempat yang akan dibahas adalah cara cek transaksi kris. Nah, ini juga sering menjadi pertanyaan, Pak. Saya udah coba, ini kan sudah aktif nih krisnya. Saya mau coba untuk ada transaksi. Nah, itu saya mau narik, mau ngecek. Itu bisa nggak? Kok saya nggak bisa ngecek ya? Saya ngecek di aplikasi nggak muncul. Nah, ini. Itu nanti akan dijelaskan cara-caranya seperti apa, cara untuk settlement-nya juga seperti apa. Oke, ini saya coba untuk menyapa ya Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya-tanya dulu dari peserta yang hadir pada siang hari ini yang sudah daftar kris. Boleh raise hand yang sudah coba daftar kris. Silakan. Ada? Boleh open mic? Ya, Pak. Ya, hai, salam kenal Ibu Salam Rosalia. kenal. Salam kenal juga. Ini dari kota mana, Bu? Kalau boleh tahu. Kita di Jakarta, Pak. Jadi kita Jakarta. memang, Siap-siap. ya, kita di holding untuk Oke. DPR kita yang di Indonesia Timur. Siap. Gitu. Oke, oke. Betul, Mas. Bapak Ibu sekalian. ah kita tampung dulu ini ya. Ini udah mulai banyak pertanyaan yang masuk nih melalui chat WA saya ini. Oh, macam-macam pertanyaannya. Nanti ini semua akan terjawab oleh si pemateri kita yaitu Pak Zainal Arif. Oke, waktu dan tempat kami persilakan Pak Zainal Arif untuk menyampaikan poin-poin yang harus diketahui oleh rekan-rekan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Indra untuk waktunya. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu, apa kabar ya? Saya harap semuanya mempunyai kabar baik pada hari ini ya. Nah, saat ini kita akan mulai dari awal dulu ya. Bagaimana persiapan sebelum mendaftar kuis di interaktif ya. Nah, pendaftaran kuis interaktif ini dibagi beberapa macam ya Bapak Ibu ya. Ada pendaftaran perorangan atau individu, ada pendaftaran untuk company atau perusahaan atau badan usaha, dan juga ada pendaftaran untuk yayasan atau organisasi sosial ya. Nah, apa saja sih dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mendaftar kris ini? Nah, yang pertama yaitu KTP, NIK ya. NIK-nya juga harus ada sesuai dengan KTP yang tertulis ya. Nah, kemudian saat ini kenapa kalau dulu itu
awal-awal pendaftaran KRIS ini tidak menggunakan namanya dokumen selfie dengan KTP. Beberapa waktu terakhir ada beberapa pihak yang menyalahgunakan KRIS ini ya digunakan untuk hal-hal yang ilegal atau yang dilarang oleh pemerintah seperti penipuan ataupun judi online. Maka saat ini diwajibkan dokumen selfie dengan KTP yang sesuai dengan PIC yang terdaftar. Kemudian selanjutnya yaitu KK, kartu keluarga ya. Jadi hanya 3 ini untuk perorangan atau individu. Ya, jadi tidak banyak dokumen yang harus diupload untuk apa pendaftaran KRIS perorangan. Kemudian pendaftaran atau registrasi KRIS untuk badan usaha. Nah, untuk badan usaha ini juga sama. Yang tadi di perorangan itu wajib ya 3 ya, KTP dan selfie dengan KTP, kemudian KK. Namun kalau untuk badan usaha atau perorangan ini ada tambahannya yaitu NPWP, NIB atau SIUP, kemudian akta perusahaan, akta pendirian perusahaan ya. Jadi untuk badan usaha, loh, apa bedanya sih untuk apa perorangan sama badan usaha? Sebenarnya sama-sama aja, nggak ada bedanya. Cuman nanti ada sedikit keuntungan yang mendaftarkan apa keris ini berbadan usaha atau perusahaan, di mana nanti ketika mereka mempunyai website sendiri, mempunyai aplikasi sendiri, mereka bisa mengajukan untuk kerjasama Open API. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pendaftaran keris atau registrasi untuk yayasan atau organisasi. Ya, untuk organisasi ini hampir sama dengan badan usaha atau company ya. Bedanya ada tambahan 2 lagi untuk organisasi dan yayasan, yaitu mengisi form registrasi merah yang nanti akan disediakan oleh KRIS ya melalui saat pendaftaran awal nanti ada pengisian form registrasi ini. Ini untuk mengisi keabsahan kebenaran data-data yang diisi dan dimasukkan dan diupload ini memang benar-benar ada tanggung jawabnya nanti ke depan jika ada hal yang tidak diinginkan, penipuan atau penyelewengan atau apapun ya. Jadi di sini form registrasi merah ini juga akan disediakan oleh kami. Nah, yang terakhir surat kuasa. Surat kuasa untuk siapa ya? Surat kuasa untuk yayasan atau organisasi itu kepada PAIC yang mendaftar. Apakah benar-benar PAIC ini mendaftar KRIS memang diberi kuasa oleh orang organisasi tersebut atau yayasan tersebut, meskipun itu adalah ketua atau pimpinan. Jadi pimpinan tidak bisa semena-mena buat sendiri keris ya. Kemudian karena saya pimpinan saya bisa buat sendiri. Tidak apa-apa. Pokoknya harus ada surat kuasa dari orang yang memberi kuasa. Nah, kalau memang seperti itu kan harus ada tanda tangan dan juga harus ada stempel dari yayasan tersebut. Jadi kalau misalnya ke depan ada hal yang nggak diinginkan, nanti ada pertanggungjawabannya. Nah, ini 3 hal tadi yang saya sampaikan untuk persiapan-persiapan saat mendaftar. Nah, sekarang bagaimana cara mendaftar keris? Nah, cari ya link www.yuris.online. Itu keris kita. Maka akan tampil tampilan website keris online seperti ini. Nah, di pojok kanan atas itu ada tombol merah dan keris. Nah, silakan Bapak dan Ibu melakukan pendaftaran dengan klik tombol tersebut. Nah, yang kemudian nanti akan dilanjutkan ke form pendaftaran keris ya. Nah, jadi ke form pendaftaran keris. Nah, kalau nanti sudah masuk di form pendaftaran keris, nah seperti ini, maka Bapak dan Ibu harus mengisi dokumen awal, mengisi data awal seperti nama usaha, nama merchant, nama perusahaan atau nama yayasan ya. Kemudian mengisi alamat email ya. Kemudian mengisi nomor telepon, terus dan yang lain. Pokoknya data awal di sini harus diisi ya. Nah, ini setelah kita tadi mengisi data-data awal, kemudian di bawah klik lanjutkan, maka akan tampil tampilan website seperti ini ya, tampilan seperti ini yaitu pembayaran keris ya. Pembayaran keris di atas ini itu ada 3 pilihan. Yang pertama membayar dengan keris ya. Jadi kalau Bapak punya m-banking atau e-wallet itu bisa melakukan pembayaran dengan keris.
Tapi kalau nggak ada, biasanya melakukan pembayaran melalui virtual account atau SPI. Ya, kenapa ya kok mendaftar kris interaktif ini berbayar? Nah, pendaftaran kris interaktif ini memang beda daripada yang lainnya. Kita memang berbayar, tapi benefit dan keuntungan yang kita berikan itu jauh lebih besar daripada apa yang Bapak Ibu bayarkan. Nah, pembayaran ini hanya sekali di awal untuk selamanya. Nah, keuntungan apa saja kalau mendaftar kris online interaktif ini? Ya, jadi keuntungan-keuntungan yang akan dapat yang pertama yaitu notifikasi transaksi kris. Notifikasi transaksi kris ini Anda akan mendapat notifikasi di HP Anda setiap ada transaksi masuk dari merchant atau dari user atau customer-customer ya. Jadi bisa berbunyi kring, bisa bunyi terserah nanti ada settingan bunyi mengenai notifikasi transaksi aktif. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan bonus aplikasi kasir My Profit. Nah, apa sih aplikasi kasir My Profit? Aplikasi kasir yang bisa digunakan Bapak dan Ibu semuanya untuk penjualan ya. Jadi mau jualan makanan, mau jualan minuman, mau jualan produk-produk yang lain bisa diinputkan di aplikasi kasir ini, kemudian ditaruh di kasir, orang mau bayar, bisa dipilih juga bayarnya mau cash atau mau pakai keris, itu bisa. Ya, jadi aplikasi kasir ini adalah salah satu bonus yang di mana keris-keris lain saya yakin tidak ada. Dan ini sudah melebihi dari angka 30.000. Nah, kemudian yang ketiga dari bonus-bonus yang sudah eh, saya sampaikan tadi, eh, Bapak Ibu di sini juga akan mendapatkan keris statis dan dinamis. Nah, jadi keris statis itu keris yang sifatnya tetap, yang penggunaannya yaitu di-download, kemudian di-print, kemudian ditaruh di depan kasir. Ya, yang dikasih akrilik atau dikasih apapun itu ya. Kalau keris dinamis, kita klik, maka akan muncul nominal-nominal tertentu atau kolom kosong yang Bapak dan Ibu bisa ngisi. Oh, saya ada penjualan sebesar 300.000. Silakan diketik 300.000, kemudian klik buat keris ya. Maka akan tercreate kode QR di dalam aplikasi tersebut, keluar kode QR-nya. Nah, yang keempat yaitu pemilik usaha bisa mengelola beberapa keris dalam satu akun. Nah, ini banyak yang masih belum paham. Nah, maksudnya pemilik usaha bisa mengelola beberapa keris dalam satu akun ini, yaitu jika mereka punya banyak cabang. Nah, seperti saya contohkan ya, seperti saya contohkan yang saat ini menggunakan keris interaktif online ini, tapi dengan banyak usaha, yaitu Migacoan. Migacoan itu selain aplikasi kasirnya menggunakan kita, kerisnya juga menggunakan kita. Nah, namun pihak pengelola itu pengen bisa melihat dan mengelola dan mengecek keris transaksi-transaksi keris dari cabang-cabang itu hanya dalam satu akun, yaitu satu username dan satu password. Ini bisa. Namun setiap cabangnya harus didaftarkan ke keris online dulu, keris interaktif dulu ya. Jadi masing-masing cabang misalnya ada 100 cabang. 100 cabang itu didaftarkan dulu ke keris interaktif. Kemudian kita kasih akses yaitu satu dashboard ya, satu dashboard itu bisa tampil semua cabang yang mereka miliki. Kemudian yang nomor 5, pencairan dana bisa di semua bank. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya pencairan dana untuk kris interaktif ini, kita bisa menerima atau didaftarkan semua bank. Silakan. Oh, saya mau daftar kris, saya punya bank BCA, silakan. Oh, saya mau daftar kris interaktif, saya punya bank CMB Niaga, silakan. Bank Mega, Bank BNI, BRI Mandiri, ataupun Bank dan lain-lainnya, silakan. Tidak apa-apa. Kita bisa untuk kris kita ini transaksi bisa menerima dari semua bank. Namun yang kami sarankan yaitu kalau bisa menggunakan bank, tiga bank yang sudah jalan saat ini yaitu Bank BCA, BRI, dan Mandiri. Kenapa? Karena kalau sudah tiga bank tersebut sudah berjalan dan bekerja sama dengan kami, itu biaya untuk settlementnya atau biaya itu pencairannya itu maksimal di angka 3.000. Pencairan mulai di angka 25.000, 25.000 sampai 49.000 itu biaya pencairannya 2.000.
angka nominal 50.000 hingga tak terhingga, 50.000 hingga 1 miliar ataupun tak terhingga, itu flat 3.000 jika menggunakan BCA, Mandiri, atau BRI. Namun jika menggunakan selain dari 3 bank tersebut, maka akan dikenakan biaya clearing sebesar 2.900, yaitu jadinya pencairan menjadi 5.900. Nah, sekarang kita mulai ke bab cek transaksi kris. Bagaimana cara kita untuk cek transaksi kris? Ya, yang pertama untuk cara cek transaksi kris ini itu sebenarnya ada 2 cara ya. Yang pertama lewat web dashboard, yang kedua itu melalui aplikasi kris online tadi ya. Nah, kalau lewat dashboard ini ya kita masuk aja ke www.keris.online, terus kemudian pilih login yang tadi sebelahnya daftar keris itu ada login ya, pilih login ya, kemudian akan tampil seperti ini tampilannya. Nah, masukkan username ini semuanya, semua username yaitu alamat email yang terdaftar, itu semua username ya, alamat email yang terdaftar. Yang kedua password ini akan nanti dikirim saat bapak dan ibu ini sudah melakukan pembayaran keris. Saat sudah melakukan pembayaran kris, maka otomatis akan terkirim notif by WA maupun email, itu notif mengenai pembayaran berhasil, dan silakan menggunakan username dan password tertera di bawah untuk login ke dashboard dan aplikasi keris. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Jadi yang pertama seperti, yang kedua ini dari aplikasi ya. Ini tampilnya dari aplikasi. Yang kedua, pilih menu transaksi. Nanti di bawah eh, aplikasi ini, di bagian bawah ini ya, itu bawah ya itu sebelahnya kode QR ya, pas sebelah kirinya ya, itu ada menu transaksi. Nah, kemudian setelah klik itu maka langsung pilih filter periode tanggal mana saja yang ingin dilihat, sama kayak mutasi bank lah. Jadi periode bank tanggal berapa yang kita ingin lihat transaksinya. Cuman ini kan transaksi kris ya. Dan ini real time. Nah, saat ini kita langsung aja ke settlement atau pencairan kris. Nah, bagaimana sih kita melakukan pencairan kris ini ya? Pencairan kris online ini, kris interaktif ini, itu otomatis H+2 setelah transaksi di luar weekend atau libur nasional. Ya, nanti kami jelaskan ya. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, pencairan keris itu minimal di angka 25.000 jika menggunakan 3 bank yang saya sebutkan tadi. Bank BRI, Bank BCA, sama Bank Mandiri. Selain 3 bank tersebut, maka pencairannya minimal 50.000. Jadi selain 3 bank BRI, BCA, Mandiri, itu minimal pencairannya di angka 50.000 dengan biaya pencairan 5.900. Tapi kalau menggunakan bank BCA, BRI, dan Mandiri, jika saldo di atas 50.000, maka biaya pencairannya hanya 3.000. Jika di bawah 50.000, maka biaya pencairannya 2.000 saja. Nah, kemudian setelah cara cek settlement kris, apalagi sih syarat dan ketentuan settlementnya? Syarat dan ketentuan settlement kris ini proses settlement atau pencairan dana hanya pada hari dan jam kerja. Namun ini tidak eh, menutup kemungkinan bisa dilakukan jika memang masih ada pencairan yang belum selesai di hari yang sama. Misalnya pencairan kan H+2 ya. Jadi kalau misalnya hari ini, sorry, kemarin aja ya. Kemarin tanggal 8 hari Rabu itu ada transaksi, maka pencairan akan dilakukan H+2 yaitu hari Jumat. Namun jika selama jam kerja ini proses pencairan belum selesai, maka akan diselesaikan. Maksimal pencairan jam 22.00 atau jam 10 malam. Dan itu sudah pasti tercairkan semuanya. Karena pencairan sudah dimulai pagi, jam 9 sampai jam 17 ini biasanya sudah selesai. Namun jika masih belum selesai, maka akan dilakukan terus sampai selesai, maksimal jam 22. Nah, hari Minggu dan hari libur atau cuti bersama tidak ada proses settlement. Ya, karena kita juga mengikuti jadwalnya dari BI ya, seperti itu. Nah, hari Sabtu
tetap ada jadwal settlement untuk merchant pengguna rekening BCA BRI Mandiri. Jadi untuk Bank BCA, pengguna Bank BCA BRI Mandiri, hari Sabtu tetap ada pencairan. Selain 3 bank ini, pencairannya hanya hari Senin sampai Jumat saja. Sabtu Minggu tidak ada. Ya, maka kami di sini menyarankan dari awal sebisa mungkin untuk bank penampung transaksi kerisnya itu menggunakan BCA BRI Mandiri. Karena pencairannya sampai Sabtu, Senin sampai Sabtu. Selain 3 bank ini, pencairannya mulai Senin sampai Jumat saja. Jika ada transaksi di hari Jumat, maka akan dicairkan hari Senin, gitu. Nah, ya, tapi jangan lupa follow akun media sosial interaktif Kris ya. Jadi yang sudah tadi disampaikan, ditampilkan di monitor ya, di layar ya. Nah, ini ada Instagram, ada TikTok juga, ada YouTube ya. Nah, saat ini sebelum acara ini kita adakan, kita kan juga merangkum beberapa pertanyaan dan banyak sekali pertanyaan yang kita terima. Cuman kita ambil beberapa yang paling banyak. Yang pertama yaitu bagaimana jika tidak punya NPWP atau dokumen lainnya pada saat upload dokumen. Nah, ini harus perlu diperhatikan. Penting sekali diperhatikan. Kenapa? Saat kita mendaftar keris, ya, kita harus tahu. Di situ kan ada pilihannya. Ada pilihan tipe usaha. Nah, jadi diperhatikan di awal kalau saya usaha perorangan, saya usaha mandiri, saya usaha sendiri, maka dipilih tipe perorangan atau individual. Nah, kalau individual itu nggak perlu NPWP dan dokumen lainnya. Tapi kalau yayasan, kalau perusahaan, itu wajib ada NPWP. Nah, NPWP di sini nggak harus NPWP perusahaan, tapi bisa menggunakan NPWP PIC yang bertanggung jawab, PIC yang mendaftar keris. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan terbanyak kedua. Sudah berhasil mendaftar dan bayar biaya registrasi, tapi kenapa saat login tidak bisa? Ah, ini beberapa memang ada yang seperti ini. Ini terjadi kenapa? Ini rata-rata yang terjadi yaitu saat mereka itu mendaftar pertama kali, ya sudah registrasi di awal, mengisi data awal, namun dia mendaftar lagi yang kedua kali, ya. Nah, yang kedua kali dia mendaftar baru dia bayar. Nah, dia tidak melihat dari apa notifikasi email atau WA. Dia menggunakan password yang pertama. Nah, password yang pertama itu akhirnya salah. Nah, setelah telepon atau konfirmasi ke admin keris, maka dicek, oh seharusnya kakak menggunakan password ini, seperti ini. Nah, di awal password itu default ya, karena password kita itu menggunakan reg pasti. Nah, setelah reg angka 123456789 itu rata-rata dari merchant-merchant yang sudah berbayar ini, mereka hanya ngetik angka 123-nya, reg_nya nggak ditulis, ketinggalan. Jadi setelah telepon kami, setelah menghubungi admin, oh kak ini kurang reg_. Jadi kalau untuk password harus wajib menggunakan reg_. Dan kemudian angka yang nanti dikirimkan. Nah, seperti itu. Nanti setelah krisnya aktif, baru bisa dirubah. Oh, mau dirubah tanggal lahir, mau dirubah tanggal pendirian perusahaan, mau dirubah apapun bisa. Ya, ini yang terakhir. Apakah bisa ganti nama usaha atau nomor rekening? Nah, ini juga hal yang harus penting diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Yang pertama yang saya pastikan pasti bisa diganti yaitu nomor rekening. Nomor rekening ini bisa diganti saat sebelum aktif maupun sesudah aktif. Namun ada persyaratan-persyaratan yang eh, nanti harus diikuti. Kalau nama PIC dan nama pemilik rekening yang terdaftar sama itu gampang. Ya, oh PIC-nya Pak Indra, rekeningnya Pak Indra, sama, gampang, tinggal merubah saja.
Tapi yang agak susah, nama PIC dengan nama pemilik rekening yang didaftarkan itu beda. Susahnya kenapa? Kalau mereka masih baikan, kalau mereka masih kerjasama, itu enak. Tinggal meminta data dari pemilik rekening yang lama untuk diganti rekening yang baru atau pemilik yang baru bisa. Nah, yang susah, pemilik rekening yang atau mereka tapi mereka ada masalah sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk nggak kerjasama dan bahasanya apa ya? Bahasanya nggak akur, ya. Antara karena saat mendaftar keris ini dia usahanya usaha berdua atau usaha bersama. Jadi PIC-nya Pak Indra, pemilik rekeningnya Jainal misalnya gitu ya. Nah, ketika mereka punya masalah kendala, mereka akhirnya nggak akur. Nah, si PIC ini mau mengganti rekening itu agak susah. Kenapa? Karena harus ada seizin atau kuasa dari Jainal ini. Mau nggak Jainal ini rekeningnya dirubah di sini? Nah, kalau mereka mau, kalau si Jainal mau ya nggak apa-apa, silakan. Yang penting ada dokumen dari Jainal, ada surat kuasa dari Jainal mengiyakan kalau ini menyerahkan rekening yang lama atas nama Jainal ke Indra atau ke yang lainnya nggak apa-apa. Tapi kalau si Jainal ini nggak mau maka nggak bisa. Jadi ya mau nggak mau kalau memang masih ada dananya yang mengendap di keris maka akan tetap dicairkan di Jainal ini karena rekening yang terdaftar. Tapi kalau sudah tidak ada dana yang mengendap, kami sarankan si PIC ini, si Indra ini buat keris baru lagi ya daripada nanti ada penjualan atau ada uang masuk usahanya Pak Indra ini tapi masuknya ke rekeningnya Jainal kan nggak mungkin. Ya, kan kasihan. Jadi saran kami ya buat keris baru lagi aja. Nah, yang selanjutnya yaitu nama usaha. Nama usaha ini rawan sekali. Karena apa? Karena nama usaha ini sebenarnya tidak boleh dirubah. Nah, namun ada kebijakan jika kerisnya, akun keris tersebut masih belum ada pencairan dana, itu masih bisa. Misalnya, oh saya pernah daftar keris, lama nggak tak pakai. Usaha saya dulu A, tapi karena usaha saya dulu A ini nggak jalan, akhirnya saya sekarang ganti usaha B. Saya mau ganti rekening saya sesuai dengan usaha yang B ini. Kita cek, kalau memang tidak pernah digunakan dan tidak pernah mendapatkan pencairan dana, itu bisa kita bantu untuk merubah. Karena perubahan ini semuanya ini harus ACC dari BI juga. Ya. Nah, saat ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Tapi sebelumnya saya mau kembalikan ke Pak Indra ya. Silakan Pak Indra. Oke, luar biasa Pak Zainal. Oke. Bapak Ibu sekalian tadi udah jelas Bapak Ibu ya apa yang disampaikan oleh Pak Zainal. Tapi sekali lagi ini saya mencoba menyampaikan bahwa sesi ini ada yang spesial bahwa yang akan mendaftar kris hari ini today para peserta peserta acara ini akan dibantu lebih cepat 2 hari, betul ya? Lebih cepat 2 hari. Nanti langsung kontak dengan admin. Nah, nomornya ada di kolom chat ya. Itu nanti langsung ya. Yang tertarik pengen dibantu bikin kris cepat 2 hari selesai. Nah, itu langsung. Ini saya mencoba untuk ya menyampaikan beberapa pertanyaan. Ini dari grosir kulot legging. Nah, Pak mau tanya aplikasi kasirnya berbayar atau free? Nah, ini silakan Pak Zainal. Ya, terima kasih Pak Indra. Aplikasi kasir My Profit yang tadi saya jelaskan itu adalah paket yang free, tidak berbayar, bisa digunakan banyak. Namun, saya sampaikan lagi, itu adalah paket yang free. Paket yang dimana bisa digunakan untuk penjualan, memasukkan barang, jumlah barang, dan harga barang. Iya. Punten, Kak Zainal, boleh ini ya melanjutkan. Kebetulan kemarin itu saya nganter anak saya untuk manasik haji ke Pondok Gede. Itu pedagang di situ kan banyak ya, banyak banget. Saya tipikal ibu-ibu yang malas bawa cash gitu. Jadi, nah kalau bawa anak itu pasti pengennya macam-macam ya. Nah itu
ketika saya nggak bawa cash, saya pengen beli itu mereka, aduh nggak punya Kak gitu. Sementara mereka jualannya saya rasa mungkin nggak sih dari pihak interaktif Qris untuk apa ya istilahnya memberikan uh, memprospek mereka lah paling tidak seperti itu, memberikan edukasi. Mereka mungkin nggak punya waktu untuk mencari tahu di website, mereka kan sibuk jualan ya Kak ya. Eh, karena di sana menurut saya prospek ya, apalagi kalau lagi musim haji gitu kan. Kalau kayak tipikal saya, terus saya nggak bisa bayar cash, kan sayang gitu penjualan mereka terlewat gitu loh Kak. Mungkin dari pihak interaktif Curisnya mau coba mendatangi tempat-tempat yang prospek untuk mengedukasi para pedagang kaki lima untuk memiliki Curis dan memberikan apa sih benefit kemudahan untuk dibantu gitu. Itu alangkah membantu juga, kita saling bersinergi lah gitu Kak. Makasih. Sudah cukup semuanya? Oke, jangan lupa isi form feedback karena kami ingin sekali tahu masukan dari Bapak Ibu sekalian. Dan jika nanti ke depan kita ada event lagi, pasti akan kami undang. Untuk sementara, saya akhiri acara pada sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Sampai jumpa nanti di pertemuan yang akan datang atau di grup-grup WA yang sudah kita sediakan ya. Terima kasih.